Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baik, begitu banyak mencurahkan nikmat yang tak terhingga, namanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah dengan berkat nikmat iman dan Islam ini Allah ringankan hati kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk memakmurkan rumahnya. Semua itu berkat nikmat karunia Allah. Dan karena itu sebagai hamba banyak-banyak syukur dan nikmat tadi terus bisa bertahan bahkan bertambah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Kita awali majelis kita membacakan suratul Fatihah, terkhusus pengarang kita dunia Hifzan yaitu Syekh Naim Banten dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh dan wali-wali Allah dimanapun berada, dan terkhusus kita yang hadir di majelis ini dan seluruh keluarga besar kita jamaah Mushola An-Nur. Semoga Allah kabulkan hajat kita, semoga Allah jadikan kita hamba yang soleh dan solehah, semoga Allah cicipkan nikmatnya, lezatnya ibadah kepadanya, dan semoga kita jadi hamba yang istiqomah. Dan juga semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan. Semoga Allah lapangkan, luaskan berkah rezeki kita, dan semoga Allah jadikan anak cucu kita generasi yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah, tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan semoga doa kita dikabulkan. Sejak bulan Rajab kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, tinggal nanti kita masih menunggu. Karena kalau hitungan kita hari Kamis itu tanggal 30 Sya'ban. Kalau seandainya nanti hilal belum terlihat, berarti nanti istiqmal, ya, menggenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Dan kalau istiqmal berarti Kamis itu tanggal 30. Kecuali hilal sudah terlihat, berarti bulan Sya'ban cuma 29, ya, berarti Rabu 29, Kamis udah puasa. Jadi masih ada dua kemungkinan. Kecuali kita ikut Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah positif, dia tak ragu, tak lebih, tak kurang, Kamis itulah. Nah, tapi kalau nak ikut pemerintah itu masih dua kemungkinan. Bisa Kamis, bisa Jumat. Ini saya sampaikan biar kita kaget gak ribut. Oh, nanti kebetulan siap hari Kamis ya. Nah, karena masih ada dua kemungkinan. Karena pemerintah menggunakan metode ru'yat. Yang namanya ru'yat, jenguk bulan dulu. Kalau bulan terjengok, puasa hari Kamis. Kalau bulan tak terjengok, berarti istiqmal. Istiqmal itu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Gitu. Jadi masih dua kemungkinan. Ya, nah, kita siap baik. Ya, maka kalau nak milih Muhammadiyah itu, kalau nak nunggu pemerintah tunggu pengumuman. Jadi malam Kamis lagi dengar dulu. Makanya tadi saya katakan masih ada keluhan malam Kamis. Ya, karena di TikTok mungkin tanggal 30 hari Kamis masih tanggal 30 Sya'ban. Baik jamaah yang mulia, kita akan bahas di pertemuan terakhir malam hari ini sebelum Ramadan, karena Ramadan kita kajiannya libur dulu, Kamisnya libur dulu, lanjut lagi insyaallah kalau masih dipercaya setelah Lebaran. Betul ya? Nah, malam hari ini kita bahas tentang zakat fitrah khusus. 2 minggu lalu kita bahas puasa. Dan yang masih ingat mungkin yang agak nyebelin dikit bahasa itu adalah doa berbuka dibaca setelah makan, bukan sebelum makan. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu dibaca setelah minum. Setelah makan korma, baru baca doa Allahumma laka sumtu. Sudah itu sembahyang maghrib.
Dari maghrib doa, ya, wirid doa, baru nak makan besar, silakan. Atau kadang-kadang ada yang menunda setelah balik tarawih baru makan, nah itu lebih bagus lagi. Ya, jadi intinya minggu lalu kita bahas, minggu lalu doa itu terbalik selama ini. Ya, dan ya, jadi doa Allahumma lakasum itu dibacanya setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Itu keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 2 halaman 279. Ya, lebih kurangnya di sini. Selama ini tidak salah, terbalik baik. Karena tidak ada yang menjelaskan. Kita cuma nonton TV, dengar radio, asal sudah azan di TV itu langsung baca doa itu. Jadi ada kesan seolah-olah itu. Nah, inilah gunanya kita belajar berkitab. Kita belajarnya langsung, ada sanad, ya, ada kurikulum, sehingga ada pertanggungjawaban. Salah di situ, salah waktu baik. Ya. Nah, banyak yang heboh begitu mendengar penjelasan saya. Ya, padahal kitab I'anah itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Kita belum dibaca. Ulama yang ngajar itu mungkin tidak pakai kitab itu. Ya. Nah. Jadi mulai tahun ini doanya dibalik. Doa makan ya doa makan. Sebelum berbuka bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum, makan korma, makan pempek, ya, ngirup juga, maju. Nah, sudah ngirup juga tadi baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, seperti sebelum tadi kan saya puasa ya. Nah, puasa saya itu waktu buka memang pakai doa Allahumma barik lana. Tapi lupa doa lakasumtu itu. Iya. Memang sulit berubah kebiasaan yang lama. Ya, sulit. Perlu kebiasaan. Maka saya ulang ini. Pokoknya sejak malam 2 minggu yang lalu benar-benar di sini sampai malam ini lah 2 minggu berarti aku udah nak kewahi ngomongin. Dan sudah saya rekam, sudah saya upload di YouTube, di Facebook. Ya. Untuk mensosialisasikan. Walaupun ini enggak boleh urgennya, enggak sampai batalkan puasa tidak. Ya, cuma kalau baca afdol ya kan kita pakai yang paling afdol. Ba'dal iftar, setelah berbuka. Kalau nak tahu alasannya apa? Kalimat doa itu berbunyi wa ala rizkika aftartu. Atas rizkimu, karena rizkimu ya Allah kami telah berbuka. Telah itu Bu? Sudah belum? Sudah. Terus versi lain dari doa berbuka dhahabaz zama, telah hilang rasa haus. Kira-kira hilang haus itu setelah minum atau sebelum minum? Pasti setelah minum. Berarti baca doanya setelah minum, setelah makan korma. Gitu. Karena tidak ada yang menerangkan, itulah. Maka saya punya tanggung jawab ilmiah untuk menyampaikan ini, walaupun saya mungkin bakal ditanya, bakal dikritik, bahkan mungkin ada yang ngati, Ustaz tuh macam-macam, ya kan? Ya, aliran sesat, jangan-jangan itu. Saya bisa buktikan. Saya punya kitabnya, ya. Jadi tidak ada yang sembarangan. Cuma, nah itulah. Tadi saya buat juga di Facebook. Bukan buahnya yang jauh, ya, tapi tangan kita yang pendek. Jadi buahnya itu ada. Cuma karena kita tak tergepai merasa buah itu jauh, padahal tangan kita yang tak tergepai. Nah itu perumpamaan. Bukan tak kata dalil, ilmu itu yang dangkal. Bukan tak kata penjelasan kita yang belum terbaca di dalam kitabnya. Jadi bukan salah, tak tahu, ya. Nurut B. Karena memang kita ngaji cuma ya sepintas-pintas nih, ngajinya tidak utuh, tidak pakai kurikulum, tidak berkitab. Oleh karena itu saya termasuk pantangan ngajar tak berkitab. Bukan tak baca, tak berkitab, bukan. Tapi ini sebagai tanggung jawab ilmiah dan bisa dibuktikan. Tidak basic-basic catat tidak. Ya, ada tanggung jawab. Dulu akhirat ini, mana aku ngomong sama, aku sama mereka dulu. Oleh karena itu tidak berani basic-basic. Ya. Nah kalau selama ini tidak kati yang ngomong, ya mungkin belum sampai ke situ ilmu. Padahal ilmu ulama itu udah bahas bertahun-tahun, ratusan tahun, ribu tahun yang lalu. Nah, kita kurang referensi. Itu dia masalah. Baik, untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini terkait dengan puasa juga.
Kita buka halaman 178 dari kitab Nihayatul Zain. Kata ulama penyusun kitab musannif, wa tajibul fitrah ala hurrin bi wurubi lailati fitrin amman talzamuhu nafaqatuhu walau raj'iyah. Wajib zakat fitrah bagi orang yang merdeka. Berarti budak tak wajib zakat fitrah. Kita semua orang yang merdeka. Berarti semua kita ya yang Islam balik berakal dan ada kemampuan untuk bayar zakat, maka wajib tanpa terkecuali. Kapan wajibnya bayar zakat fitrah itu? Bi lailati fitrin, dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya. Jadi waktu bayar zakat itu ada beberapa macam. Satu, waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Waktu terbenamnya matahari, malam lebaran. Itu waktu wajib. Ya, malam hari raya. Oleh karena itu siapapun yang lahir sebelum azan maghrib malam lebaran, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Atau ada orang yang meninggal dunia setelah azan maghrib malam lebaran, berarti dia juga wajib bayar zakat fitrah. Jadi ketentuan zakat fitrah itu orang yang hidup di 2 bulan, bukan 2 alam. Ya, kalau 2 alam itu enggak tak ambibi kan, hidup di 2 bulan. 2 bulan maksudnya hidup di bulan Ramadan walaupun dengan, dan hidup di bulan Syawal walaupun dengan. Maka contohnya adalah kalau ada yang lahir, bayi lahir, nah mudah-mudahan mungkin anak Oman barangkali lahir ya kan. Ada kata kalau belum mau 7 bulan kan berlepas nanti. Nah, yang lahir semenit sebelum azan maghrib, semenit sebelum azan maghrib malam hari lahir Idul Fitri, berarti dia sudah hidup di bulan Ramadan dan sudah hidup di bulan Syawal, wajib kena zakat. Tapi kalau bayi belum lahir malam lebaran atau lahirnya setelah azan, berarti dia belum hidup di bulan Ramadan. Kan belum ada namanya, belum lahir keduanya waktu bulan Ramadan. Lahir setelah azan berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, tidak kena. Ingat ya? Jadi yang kena zakat itu lahir sebelum azan maghrib malam lebaran. Kalau lahir setelah azan atau lahirnya ketika azan sedang berkumandang, baru lahir, berarti sudah sempat hidup di bulan Ramadan, tidak wajib. Apalagi masih dalam perut, ya masih dalam perut, masih 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan belum lahir, tidak wajib zakat fitrah. Atau contoh lain, orang yang meninggal dunia, orang meninggal dunia setelah azan. Kalau dia meninggal dunia setelah azan berarti waktu bulan Ramadan masih hidup tak? Saya hidup. Meninggalnya setelah azan berarti sempat hidup dengan beberapa menit sebelum Syawal, ya di bulan Syawal, berarti hidup 2 bulan nih. Walaupun cuma singkat, hidup di 2 bulan tadi, dia wajib zakat fitrah. Ya, dia wajib zakat fitrah. Terus ada waktu sunnah. Jadi waktu wajib, ada waktu sunnah bayar zakat. Waktu sunnah itu setelah sholat subuh hari raya sampai imam takbiratul ihram nak sholat lebaran. Nah, antara sholat subuh ke sholat id itu waktu sunnah. Waktu afdol. Waktu afdol paling bagus untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu kalau kita bayarnya langsung, tidak melalui unit pengumpul zakat, tidak melalui amil. Dan itu orang-orang tua kita dulu lakukan. Saya ingat betul lagi SD dulu di almarhumah, itu sambil ngangkat pigengan dari raya itu lebaran, bangun pagi dia orang ngangkat pigengan sambil nakar beres. Orang dulu nakar beres, bukan timah. Cantik kuat itu lah. Kuat jadi ditis bician ya. Cantik kuat. Ya, diteguk. Itu mulu ada ratu 12 cantik. Karena ajaran orang tua-tua dulu nak 12 cantiknya. Karena 12 bulan 3 kilo. Nah, baru sekarang ini kita ngikut yang 2,5 kilo. Dan itu bukan nakar juga, nimbang. Kalau orang dulu nakar, nak 12 cantiknya, secantik sebulan, 12 cantik setahun. Nah, itu benar cara itu, lebih bagus, lebih selamat. Boleh, lanjutkan cara itu. Nabi dulu nakar sudah subuh dan sudah sholat subuh beliau keliling ke Cangkring tuh, ke rumah Wak Reis, Wak Dos, Wak Halim, guru-guru ngaji gitu kan. Jadi dia tahu
ngantar pelajar-pelajar gitu ke rumah guru-guru ngaji. Itu waktu paling hardcore ternyata setelah kita buka kitab. Dulu udah tahu apa dari beres nih kan, apa pagi nih kan. Cuma karena sekarang kita sudah ada panitia, rasanya tak sempat lagi. Karena niat kita beri zakat itu agar orang bisa berlebaran. Kalau beres tadi pacak, masak ketupat. Kalau berupa duit, ya nak beli ayam, ya nak masak opor, nak masak rendang dan sebagainya, nak beli kue, beli bobo, nak beli baju anaknya, beli ke pagi itu lah. Toko lah tutup, tak beli baju, ya kan? Kalau beri petang apa malam masih sempat, masih banyak buka toko di Pegambalai malam-malam lebaran. Kalau fajar itu lah, tak pacak belanja lagi. Kalau zaman Nabi, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu yang diberi ke zakat tuh makanan siap saji, korma, tak payah masak, tinggal makan. Ya, nah kalau kita orang Indonesia zakat kita pakai beras, tidak baca alasan makan, rata beras namanya. Nah nama Buddha itu, ya. Jadi beda cerita itu di situ. Karena itu di kita Indonesia pakai yang nomor 3 waktu jawas. Jadi nomor 1 waktu wajib, malam lebaran. Waktu utama sudah sholat subuh sampai sholat idnya. Yang ketiga waktu jawas. Waktu jawas ini kita bayar zakat sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu waktu jawas. Jadi saking semangatnya itu kaki tanggal 1 Ramadan aku telat lama bayar zakat fitrah. Serumah bukan di dewi. Nah itu bagus, boleh, sah. Daripada telat lemaklah dulu daripada gigi luput. Nah kecuali yang tak boleh didulukan yang bayar fidyah, tak boleh dulu. Bayar fidyah itu boleh tiap hari, tapi tak boleh dulu. Maka lemak lagi ujung di akhir atau setelah habis Ramadan tak apa-apa bayar fidyah. Yang nak bayar fidyah, nah bayar fidyah tak boleh dulu. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal boleh dulu dari waktunya. Itu namanya takjil, disegerakan, boleh. Ya. Yang keempat, waktu makruh bayar zakat. Kapan waktu makruh? Telat bayarnya sampai selesai sholat id baru bayar. Sudah sholat hari raya baru bayar sampai terbenam matahari hari lebaran itu. Nah itu makruh. Arti makruh zakatnya sah tapi kati balik. Sah B, gugur kewajiban B. Kalau telat setelah sholat id. Nah termasuk juga bagi panitia-panitia kalau nak bagi ke zakat, bagi kalau sebelum sholat id, sehari 2 hari sebelum lebaran bagi kalau. Jangan ditunda sudah lebaran baru beri. Atau hok paginya baru diberi kan? Makruh. Kalau sengaja. Ya. Kecuali kita nak berikan ke seseorang, laki ketujukan ke dirinya. Waktu datang ke rumah, sehari 2 hari sebelum lebaran orang tak hati. Labetnya beri rusuk misal. Kita lihat nanti. Nah itu boleh dipending. Pas dia beri baru diberikan. Itu boleh. Karena apa niat? Ya, atau kita titip misalnya, boleh. Kalau tidak titip, kaki mau diberi. Akhirnya pas diberi sudah lebaran. Ya tidak apa, itu usul. Yang salah itu sengaja niat. Kaki jadi video misalnya dia banyak dapat dari mesin lain bisa. Kaki gitu. Dia habis deh. Nah itu makruh. Ya, kalau telatnya sampai matahari terbenam malam hari lain. Yang kedua. Yang kelima, haram. Waktu haram bayar zakat fitrah, tapi sah. Haram tapi sah. Dan jadinya qadha, bayar utang zakat fitrah. Kapan? Bayarnya besok. Lebaran dulu udah bayar. Oh itu haram, tapi sah. Ukur kewajiban B, tapi boleh dosa atas keterlambatan itu. Nah rata-rata yang 2 terakhir tidak itu. Rata-rata tidak itu. Yang mudah-mudahan tidak. Nah, yang kita bayarkan zakat fitrahnya siapa be? Amman talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib kita nafkahi. Berarti kalau suami membayarkan zakat fitrah anaknya, bininya. Di luar itu tidak wajib, cuma boleh. Misalnya bayarkan zakat dulu, boleh. Zakat misalnya, zakat pembantunya, zakat anak buahnya, kebetulan dia bos, boleh. Tapi yang tidak wajib dinafkahi tadi, yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya tadi, tidak boleh langsung bayar. Harus ngomong dulu.
Misal kita punya anak buah, pegawai kita di toko kita misalkan ada 20. Nah, kamu tahun ini oleh Pak Bos dibayarkan ke zakat fitrah kamu. Harus ngomong. Karena orang tua harus berniat. Tak sah kalau dia tak berniat langsung bayar deh. Langsung dia bayar boleh ngomong, kamu aku zakat gitu. Tak sah. Harus ngomong dulu, izin dulu. Bukan masalah duit itu tak sekedar zakat itu kan. Tapi masalah teknis. Karena harus berniat dulu. Termasuk dengan anak yang sudah balik. Kalau anak masih kecil belum balik, langsung kita bayar zakat fitrah sah. Bini langsung kita bayar zakat fitrah sah. Tapi kalau anak sudah balik itu tidak wajib lagi dinafkahi. Nah ini banyak juga hukum tidak tahu. Sehingga budak yang besar, ya, lah bujang, gadis, lah kuliah, lah sarjana masih minta nafkah dengan nunggu. Itu tidak wajib lagi Pak bini beri duit. Apalagi cuma untuk beli pulsa. Ya, itu kewajiban masing-masing. Jadi tanggung jawab orang tua sampai anaknya balik beri makan. Kalau udah besar itu tanggung jawab Dewi. Cuma tubuh dia sayang dengan anak nih. Mau saya balik kadang itu lah leki lah begini masih itu menafkahi. Sayang dengan anak. Secara hukum orang tua tak dosa. Kalau anaknya nak balik tak dikasih makan. Secara hukum tak dosa lagi. Termasuk zakat fitrah. Tak wajib lagi bak dibayarkan. Ya, anak itu dewi harus bayar zakat fitrahnya. Oleh karena tak wajib lagi, maka kalau anak lah bujang gadis, kalau baknya nak bayarkan zakat fitrah, anaknya tadi tidak boleh langsung, tak sah. Harus ngomong dulu, harus izin dulu. Nak bak nak ke masjid, bak nak ke musola An-Nur, nak bayar zakat fitrah tuh bos rumah, mau niatnya. Ya, harus itu. Jadi anak tadi ngomong, aku bayar zakat fitrah wajib karena Allah. Nah baru Pak di masjid. Teknis ini banyak yang paham sampai hari. Langsung ya kan selama ini. Nanti banyak yang masalah ibadah tuh sebelum. Ya, jadi harus ngomong. Walaupun anak dewi, karena apa? Di kitab disebut aman talzamuhu nafaqatuhu. Yang wajib kita nafkahi. Anak lah besar tak wajib lagi dinafkahi. Apalagi lah berenak cucuk, ya, atau kita nak bayar zakat cucuk, itu kan sudah kewajiban baknya, tidak boleh langsung. Kalau nak bayar itu boleh teknisnya ngomong, izin dulu. Ayat nak bayarkan zakat tubuh anak beranak cucuk, jadi sebroyuk kompak di musola An-Nur bisa, boleh. Nah teknisnya harus ngomong dan izin. Kalau langsung, ya, tak sah. Nah ini perkara. Tapi kan bini pun anak punya gadis anak bayar zakat fitrah. Nah itu juga bagus, boleh. Ya, boleh. Jadi kita beri duit, kau bayar duit. Ya, semoga tak nyimpang. Ya kan? Ada simpang nyuri pulsa. Oh. Iya. Nah itu caranya. Jadi kalau nak bayarkan zakat fitrah anak yang lah balik, dua caranya berarti. Satu, kita bayar tapi ngomong dulu. Izin dulu dengan dia, suruh dia berniat. Yang kedua beri dia duit, suruh bayar duit. Nah yang salah langsung tuh bayar dia tak izin, tak ngomong. Karena itu sudah kewajiban diri. Sama cak semayang, tak baca tuh kok. Abang lah dia tuh kau bayar tadi, tak baca. Harus bayar dewe. Jangan bayar semayang anaknya langsung biru. Lah sudah dianu tadi, di deru dia. Mana boleh? Nah itu sudah zakat fitrah tadi. Kalau budak kecil, ya memang belum wajib. Boleh kata deru. Paham ya? Nah contohnya kira-kira itu lah. Sebagaimana kita wajib sembahyang, anak tubuh wajib sembahyang tak baca tubuh dirung-dirung. Ya, di karo-karo tidak baca. Ya. Pak Ustadz tadi ngomong masalah zakat itu bagi yang mampu. Kan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kita ini kan orang banyak, ada orang yang susah, ya. Makan dia sulit. Apalagi mau bayar zakat. Ya. Nah itu mana Pak Ustaz? Apakah diwajibkan masuk untuk bayar zakat atau bagaimana itu? Ya. Zakat hanya bagi yang mampu, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Hanya bagi yang mampu. Nah, sekarang ukuran mampu itu makanya. Ukuran mampu dia punya makanan, punya beres untuk tubuh, punya beres lebih untuk kebutuhan dia sehari semalam. Lebaran, malam lebaran, siang lebaran. Nah setelah diikor, misalnya biasanya beranak tuh untuk sehari semalam 100 kilo. Ternyata beresnya 10 kilo di rumah. Berarti dia sudah wajib bayar zakat. Itu ukuran minimal.
Jadi dia punya kelebihan harta lebih dari kebutuhan dia sehari semalam. Ya, berarti sudah wajib zakat fitrah. Tapi kalau nak makan lagi dak kati, beres lagi dak kati, utang di warung benar. Hidupnya gali lubang tutup lubang, maka tak wajib. Justru dia berhak terima zakat. Jadi ukurannya mampu, ada makanan, ada rete, ya, secukup kebutuhan dia sehari semalam. Ada lebih beres. Atau dia ini ada rete lain, cuma ada beres be, cuma suka beli misalnya kan, dan kebun mahal banyak, nah itu kayu. Oleh kati duit kontan deh, ya kan? Kati beres be belum beli, nah itu lain cerita. Ya. Ustaz, misal si A ini dia punya utang dengan si A tuh 200.000, tak kebayar. Sementara bulan puasa nggak bayar fitrah. Wajibkah dia bayar fitrah sementara utangnya banyak? Dia wajib. Kalau memang utang ini banyak dan utang itu jingok dulu utangnya. Utang apa? Ya, utang kebutuhan sehari-hari. Utang makan. Ya, utang makan minum. Kalau utang beli mobil, nah itu tidak jadi ya. Iya, jadi tergantung jenis utang. Kalau utang untuk makan minum, nah itu menjadi sebab dia boleh tidak bayar zakat. Berarti butuhnya. Kalau dia butuh beli mobil, hal dia beli. Oh, butuh beli mobil kredit, kan? Yang hari Jumat dia bayarin aplikasi infak terus. Sementara utangnya banyak. Tapi dia infak terus. Sebenarnya harus kedulutan yang wajib, utang itu wajib, infak sunat. Ya, jadi jangan dulu nak mengerjakan sunat kalau yang wajib masih ringan. Yang tinggal. Jadi bayar utang dulu, baru infak. Ya. Ada bertanya Pak. Ya. Seumpamakan anak zakatkan orang tua itu zakat fitrah mana? Boleh, sama. Harus ngomong dulu. Harus ngomong dulu. Dengan Pak dulu Pak. Ya, ma, bagi anaknya. Ya. Ya, boleh. Keperluan ngomong itu karena yang berzakat wajib berniat. Tak berniat tak sah. Makanya harus ngomong. Ya, gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Selama ini kan Ngomong lagi. jawab. Jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi ya. Iya, jadi begini, kalau tidak tahu hukum tuh dianggap dimaklumi. Ya. Selama ini macam itu aku. Iya. Aku be. Jadi. Alhamdulillah, berkat belajar kan tahu lah itu salah gitu. Nah, yang penting ke depan berubah. Jangan diulang lagi. Yang ke depan kita minta maaf, minta ampun, istighfar, taubat. Ya Allah salah selama ini. Tapi kesalahannya dimaklumi Bu, karena tidak tahu. Cara orang tidak tahu tidak dianggap salah. Mudah-mudahan. Tapi ya minta maaf lah sama Allah, ya kan? Karena kurang ilmu. Makanya benar kata Imam Al-Ghazali itu sebenarnya al amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu itu tak sah. Nah ini kadang-kadang tubuh ini diajak belajar fikih cara tahu gitu. Asal lah dikupas, labet belajar tahu. Kita banyak meremehkan fikih. Seolah-olah kan ada yang ngomong fikih itu ilmu kulit. Padahal buah itu penting. Ini mandak kati kulit, mana nang garbus itu boye. Jadi kulit itu penting, isi penting, kulit penting. Nah, banyak orang beranggapan fikih itu hanya kulit. Yang penting itu belajar tasawuf. Yang penting itu belajar ilmu hakikat. Seluruhnya penting. Kulit penting, isi penting. Jangan remehkan satu pun itu. Ternyata setelah kita belajar ada dia yang tahu lebih kan itu. Nah, yang sudah minta ampun sama Allah. Nah, semoga tidak dipermasalahkan ya ya. Ustaz, ini pertanyaan agak nyimpang dikit tapi berhubungan dengan zakat Ustaz. Aku kemarin itu cucuku begitu terlahir meninggal dunia. Dalam hal ini untuk bayar apa namanya akikah itu aku bayar akikah Ustaz. Oleh baknya dibayar akikah anaknya yang meninggal dunia. Itu bukan hukum Ustaz. Ya, akikah untuk anak yang sudah meninggal dunia tetap sunnah. Jadi anak yang meninggal kecil bahkan keguguran asalkan lah ada nyamuk. Kalau
lahir masih kecil meninggal itu jelas. Ini yang keguguran. Yang penting 4 bulan ke atas. Karena kalau 4 bulan ke atas berarti lah ada ruhnya. Nah, ketika dia lahir keguguran kurang bulan, tetap sunnah diakikahi, tetap sunnah dikasih nama, tetap sunnah. Ya, jadi bukan hanya boleh, tetap sunnah. Kasih nama, beri nama. Kalau yang belum tahu Ya. laki atau perempuan kan. Ya. Kalau untuk bayar Ngasih nama tadi ya, disesuaikan saja. Kira-kira nama yang pacak masuk jantan, pacak masuk begini misalnya kan. Nama-nama kira-kira nama yang mana? Itu boleh. Itu hanya ngambil sunnahnya saja. Iya. Biar nanti di akhirat dia punya identitas, oh ini anak itu. Dan di akhirat kayak anak-anak kita meninggal muda itu, oh itu yang anak nian. Anak meninggal bayi, anak yang keguguran itu anak kita nian. Itu yang macam nolong di akhirat kayak begitu kita misalnya masuk mereka, bu, anak jadi narik ke tangan, ya Allah, aku tak ridho, menbak minggu dia masuk mereka. Keluar tuh, mereka ngerengek, nangis. Ada Tuhan minta tolong baknya mie-nya dikeluarkan dari neraka. Itu anak yang tinggal lagi muda. Itu anak kemudian. Makanya itu hadiah dari kesedihan kita meninggal anak lagi muda. Kusut. Nah, biar dia punya identitas kasih nama tadi. Dan tetap diakikahi. Jadi ada ikatan antara kita dengan anak itu walaupun hidup mungkin cuma beberapa hari. Kadang tidak sempat hidupnya di dunia karena meninggal dalam perut. Nah, tetap ada hubungan. Hubungan itu bentuknya kita beri nama, keguguran. Yang penting lah ada nyamuk. Nah, kalau sebulan 2 bulan kan belum ada nyamuk. Nah, itu tidak sunnah diakikahi, tidak sunnah dikasih nama. Yang penting lah udah ada nyamuk. Berarti dia sudah hidup walaupun dalam perut saya. Sunnah diakikahi. Karena anak yang tidak diakikahi putus hubungan dengan orang tuanya. itu jenisnya kan perempuan atau laki-laki. Kalau Iya. laki-laki kan 2. Ya, Kalau perempuan kan 1. satu ya. Nah itu kan jenis belum ketahuan misalnya. Ya. Apa laki-laki apa perempuan? Ya, diperkirakan saja. Diperkirakan. Tidak mesti pas kalau yang misalnya kegugur tadi tidak mesti pas. Iya, yang penting lebih bagus. Iya, iya. Karena akikah 1 kambing untuk laki-laki pun sah. Sah. 2 itu abdolnya saja. Ada pendapat yang membolehkan walaupun hanya 1 ekor kambing. Oh, kalau yang sengaja digugurkan gimana tuh? Ya dosa. Haram. Boleh dosa. Ini nanya nih Pak. Ini Pak Ustaz. Bunuh anak. Kan betul ini tadi kan. Bunuh anak. Ya, kecuali alasan darurat. Misalnya kalau dia melanjutkan janinnya itu akan membahayakan sang ibu. Maka ketika ada 2 pilihan yang sulit, kita lebih mendahulukan induk. Ya, induk. Karena sang induk, sang ibu itu kehidupannya udah lebih jelas. Kalau anak itu belum jelas. Oleh karena itu kalau memang harus memilih 2 hal yang sulit tadi, maka lebih memilih ibunya. Ya. Jadi Kalau boleh ibu- ada dasarnya gitu. Ya, selama darurat membahayakan sang ibu dan itu juga kandungannya yang memang belum besar. Boleh diakikahkan Ya. ya. Yo, kalau darurat. Lanjut. Wa yujzi'ul a'la 'alal adna la aqsuhu. Nah, ketika kita bayar zakat kan untuk kita makan pokok ya beras Bu ya. Nah, kata ulama, kata Syekh Nawawi Banten, wa yujzi'ul a'la 'alal adna la aqsuhu. Boleh yang kualitas lebih tinggi dari yang biasa kita makan. Tidak sebaliknya. Berarti kalau kita biasa makan beras Arjuna, ya, terus asal ngeluarkan zakat pakai topi koki. Sah ada, abdol bukan hanya sah. Karena itu yang lebih tinggi kualitasnya. Yang tak sah itu makan beras super, asal bayar zakat pakai beras taskin, beras kutuan, ya kan? Ah itu tak sah karena turun kualitas. Jadi kalau dia naik, walaupun dia orang miskin bisa, tapi kalau bayar zakat naik sempurnanya itu lebih bagus, itu lebih abdol. Nah yang biasa ya standar. Biasa makan pakai beras Arjuna ya Arjuna lah yang keluar. Itu sah, jangan turun kualitas. Gitu. Abdul Ustaz. Ya. Jangan pakai duit apa pakai beras? Nah, kalau itu masalah hilafiyah.
Jadi untuk zakat fitrah menggunakan beras untuk kita orang Indonesia atau menggunakan uang, kalau 3 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya sah kalau pakai makanan pokok. Untuk kita Syafi'i hanya sah kalau pakai beras, pakai duit tak sah menurut mazhab Syafi'i. Yang sah pakai duit itu cuma mazhab Hanafi saja. Maka kalau nak ambil aman, menghindari hilafiyah, lebih baik pakai beras. Kalau nak abdolnya, zakatnya pakai beras, tambah infak dulu, ya kan? Pakai duit. Nah itu double. Kalau itu yang paling aman. Kalau pakai duit ini hilafiyah, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Ya. Jadi kalau hilafiyah ini artinya agak ragu-ragu gitu, nak ngamal gitu. Boleh mengamalkannya dengan keyakinan saat kita bayar zakat fitrah menggunakan uang tadi kita mengikuti mazhab Hanafi. Jadi kita ganti mazhab dulu saat kita meyakini mazhab Hanafi. Ya, ittiba atau taklid kepada mazhab Hanafi. Ya, boleh. Jadi saat itu niat mengeluarkan zakat ikut mazhab Hanafi. Nah, itu kalau nak ambil aman. Ya, kalau tetap bermazhab Syafi'i tapi bayarnya pakai duit, maka itu tidak sah. Jadi harus pindah mazhab dulu. Jadi kalau ada galak ngambil risiko, beras pasti sah. Kalau duit agak ikut ulama, agak hilafnya. Tidak satu kata. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ada lagi? Ustaz, ini pertanyaannya sehubungan dengan sholat tarawih. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu kami mendapat informasi dan kami diajak. Ya. Ustaz, ini komentar dari dulur itu, Ustaz, masih sholat tarawih 11 rakaat. Itu komentar. Kalau galak ikut kami 21. Ya. Karena 21 lebih abdul daripada 11 rakaat. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Malam ini, kutu-kutuku malam ini hanya itu. Aku terlahir sampai hari ini sholatku 11. Ya. Tidak pernah 20, walaupun dulu 20 aku bilang sudah selesai. Tapi ajaran perajaan dari dulur itu kalau 11 rakaat itu katanya tidak kecilnya. Tapi kalau 21 itu yang paling bagus. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Terima kasih. Iya, masalah ini pasti akan ribut tiap tahun. Tapi jujur, dulu pangkal balai, seingat saya mayoritas bubul. Baru 2000 ke sekarang banyak berubah, turun 8. Dan kalau kita buka kita fikih, memang mayoritas ulama 4 mazhab itu sepakat. 20 itu sudah ijma. Ya, 20 itu sudah ijma, itu pendapat mayoritas ulama. Untuk tarawih 20, 3 witirnya. Ya, cuma bukan berarti tak boleh yang selain itu. Karena ternyata ada yang 36, itu mazhab Maliki. Ada yang 41 rakaat tarawihnya, itu pada masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Jadi gubernur di Madinah dan dia jadi khalifah, itu ditetapkan di Madinah saat itu 41 rakaat. Ya. Terus ada juga yang 13, 10 tarawih, 3 witir. Ada juga yang 11. Gitu. Ya, jadi akhirnya ulama sampai pada kesimpulan sebenarnya tidak ada aturan baku harus sekian. Hanya memang kalau yang paling abdul 20. Jadi tidak salah dikatakan yang paling abdul 20 karena itu ijtihadnya Umar bin Khattab dan disetujui semua sahabat pada saat itu. Karena pada masa Nabi sholat tarawih cuma 3 kali seumur hidup Nabi. Ya. Rasulullah meninggal, Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar tarawih masing-masing dewek-dewek, kelompok-kelompok. Ada yang dewean, ada yang berjamaah. Jadi di Masjid Nabawi itu mucu-mucu, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Ya, masih sama. Nah, akhirnya di pertengahan Umar jadi khalifah, dia jalan-jalan di bulan Ramadan, nyingok, kurang mojok-mojok, nyopok-nyopok sebagai terawih. Bagus di Umar. Kalau mak nyingok nih, makanya beliau panggil Ubay bin Ka'ab. Ya, sahabat Nabi hafal Quran saat itu, guru ngaji para sahabat saat itu, jadi imam.
pimpin sahabat Rasulullah untuk sholat tarawih, kau imam, perintah Umar sholatnya 20 rakaat dan 3 witir. Jadi itu perintah tegas dari Umar dan tidak ada sahabat lain yang membantah. Maka ulama mengatakan berarti itu ijma. Ijma namanya ijma sukuti. Ya, kesepakatan, konsensus para sahabat saat itu. Dan kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti ijtihadnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajis, katanya, ikuti gigit sunnah para sahabat itu dengan gigi geraham. Maksudnya pegang teguh sunnah para sahabat. Makanya mayoritas ulama dulu sampai di sekarang di Mekah itu 20. Dari dulu itu sampai sekarang. Sampai sekarang tetap 20. Nah, jadi yang paling abdul memang 20. Cuma kita ambil uji Gusbah itu ya alhamdulillah masih ada yang tarawih walaupun 11. Karena kita juga mempertimbangkan kalau nak ngotot-ngototan, saya termasuk ngotot dan diajarkan guru saya harus 20. Kami disupai kiai. Kalau ngajak orang sholat selain 20, tak selamat disupai kiai. Sakingnya beliau tegas dan beliau yakin dengan yang beliau sampaikan itu. Tapi kalau kamu ngilu boleh, ngajak jangan. Itu kami diajarkan di pesantren. Ya, saking yakinnya gitu. Nah, tapi mau juga itu alhamdulillah masih ada yang semayang walaupun cuma 11 daripada tidak sama sekali. Gitu ya, paham maksud aku ya? Nah, karena aku kalau nak ngotot 20 sebenarnya memang. Cuma aku memaklumi. Saya memaklumi kita yang belajar agama ini tidak percaya ngotot-ngototan. Selagi orang masih galak semayang, alhamdulillah. Walaupun cuma 2 rakaat tarawihnya sah. Cuma kurang besar pahalanya. Itu masalahnya kan? Jadi abdol kurang abdol, besar kecil pahala di masalah. Kalau sah insya Allah, ya. Nah, lanjut. Jadi kalau di sini mesennya 11, ya silakan. Daripada orang habis, gara-gara gua 20 sepi musola kan lebih mudarat. Lebih mudarat kan? Nah, tinggal kita memberikan keleluasaan kepada jemaah. Kalau kamu nak 20, tambahlah dewi. Maka kami nak 11. Itu. Iya. Iya. Itu masalah witirnya. Witir itu yang paling bagusnya apa langsung 3 atau 21? Ya, kalau berdasarkan hadis, witir itu kalau 3 rakaat, yang paling afdol 21. Yang paling afdol 21. Kalau nak langsung 3 boleh, tapi seharusnya kalau nak ngilu hadis itu yang witirnya 11. Kalau witirnya 11 maka 4 4 3. Begitu. Jadi kalau kita tarawihnya 2 maka witirnya 21. Jadi tergantung nak pakai yang mana gitu. Kalau kita 2 maka witirnya 21. Tapi sah tak kalau langsung 31? Sah. Salamnya berapa kali? 4 kali. Lebih banyak. Kan lebih banyak. Gitu. Nah, itu bedanya. Tapi silakan. Yang penting maksud aku jamaah akor. Aku udah galaknya kita ribut. Berbantah. Laju ada yang tak masuk musola lagi. Wah, mau baca dulu tahun ini. Tak setuju, aku keluar tadi. Jangan sampai. Jadi menjaga persatuan, kekompakan itu lebih utama daripada ngotot dengan keyakinan kita. Selama tak salah. Cuma kan salah wajib kita ngotot. Nah, tadi kan tidak salah, cuma abdul tak abdul lah. Nah, itu tidak boleh ngotot masyarakat dalam hal-hal seperti itu. Ya, siap ya? InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan tak jadi masalah lagi apa Kamis atau Jumat puasa kita dengar deh. Cuma kalau nak Muhammadiyah pasti Kamis. Kalau nak nunggu pemerintah bisa Kamis, bisa Jumat. Tapi semoga berangan biar akor kompak tahun ini. Semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini dan bulan ini. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa cawisan di masa-masa berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.